Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawan sekalian, selamat datang kembali di program kajian Jumat. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kita pada pertemuan kali ini masuk kepada judul Adabu Dukhulil Masjid. Penjelasan tentang adab-adab ketika memasuki masjid. Di sini Imam Al-Ghazali melanjutkan pembahasannya setelah beliau menjelaskan bagaimana adab seorang muslim ketika berjalan menuju masjid. Dari hal ini juga bisa kita mengambil sebuah pelajaran bahwasannya sholat berjamaah merupakan suatu perkara yang amat penting. Sehingga tidak selayaknya bagi seorang muslim, walaupun ia mengikuti pendapat yang menyatakan bahwasannya melaksanakan sholat berjamaah itu sunnah, dan ulama juga bersepakat bahwasannya pelaksanaan berjamaah itu di masjid adalah suatu hal yang disunnahkan, tidak selayaknya bagi seorang muslim untuk bermudah-mudahan untuk meninggalkan pelaksanaan sholat berjamaah yang dilakukan di masjid. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, فَإِذَا أَرَدْتَ الدُّخُولَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَدِّمْ رِجْلَكَ الْيُمْنَى. Jika engkau hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukan kaki kananmu terlebih dahulu. Artinya ketika kita melangkah untuk memasuki masjid, maka langkah yang pertama kita lakukan adalah dengan menggunakan kaki kanan kita. Dan selaras dengan masjid pada tempat-tempat yang dimuliakan yang lainnya, seperti memasuki majelis ta'lim, tempat majelis dzikir, dan tempat-tempat lainnya yang dimana syariat memuliakan tempat-tempat tersebut. Adapun pada tempat-tempat yang dipenuhi dengan najis atau tempat-tempat yang tidak bagus untuk seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memasukinya, ketika dia diharuskan untuk memasuki tempat tersebut, maka dia mendahulukan kaki kirinya. Adapun bila dia tidak bisa mengklasifikasikan tempat ini termasuk tempat yang dimuliakan atau bukan, maka dia mengedepankan kaki kanannya. Waqul, dan dia sambil mengatakan, mengucapkan ketika hendak memasuki masjidnya, artinya sebelum memasuki masjidnya, ketika hendak akan memasuki masjid, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wasallim. Ya Allah, muliakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat, dan salam atas untuk mereka semua. Allahumma ighfirli dzunubi. Ya Allah, ampunilah dosaku, waftahli abwaaba rahmatik, dan juga bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Nah, para ulama juga menjelaskan ada doa yang lain yang dianjurkan, disunnahkan untuk dibaca ketika seorang muslim hendak memasuki masjid. Di antaranya a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak memiliki permulaan daripada setan terkutuk. Lalu sambil membaca Alhamdulillah. Nah, di sini para Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang atau membawakan doa dalam memasuki masjid. Kita bila memperhatikan dalam memasuki masjid, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan pintu rahmat. Akan tapi nanti ketika kita memasuki pembahasan tentang adab keluar dari masjid, kita akan dapati di antara sunnahnya adalah membaca doanya Allahumma inni as'aluka min fadlik.
Ya wahai Allah, aku meminta karuniamu. Mengapa demikian? Artinya, mengapa ketika memasuki masjid kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon untuk dibukakan pintu rahmat, sedangkan ketika kita keluar ya, kita meminta karunia Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kata para ulama menjelaskan, di antaranya Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwasannya dikarenakan ketika kita masuk masjid itu dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, ketika masjid merupakan tempat yang dipenuhi dengan rahmat, maka momennya pas ketika seseorang memasuki tempat yang dipenuhi dengan rahmat Allah dengan memohon untuk diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai kita masuk tempat yang dipenuhi dengan rahmat, kita nggak dapat rahmatnya Allah Tabaraka wa taala. Nah, adapun ketika kita keluar, ya, kita kan keluar akan menghadapi atau berjibaku kembali dengan dunia, ya, seakan-akan kita mengucapkan atau menyampaikan sebuah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sebagaimana aku telah diberikan ampunan kepadamu ketika aku beribadah kepadamu di rumahmu, maka berikanlah aku sebagian daripada karuniamu ketika aku keluar dan menghadapi dunia. Lalu selanjutnya Imam Al-Ghazali menjelaskan beberapa adab yang perlu untuk kita jaga ya ketika melihat ya kondisi masjid. Lalu beliau mengatakan, wa mahma ra'aita fil masjidi man yabi'u aw yabta'. Jika engkau melihat ya di dalam masjid adanya orang yang menjual ataupun yang membeli, artinya adanya terjadinya transaksi di dalam masjid, faqul la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keuntungan pada transaksi yang kau lakukan. Artinya kita mendoakan orang tersebut dengan doa tersebut, ya. Tujuannya apa? Karena masjid ini tempat yang memiliki kesakralan yang tidak layak seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang berpotensi untuk mengurangi kesakralan atau kesucian masjid itu sendiri. Dikarenakan di dalam transaksi itu ada kecenderungan seseorang melakukan kebohongan, ada kecenderungan seseorang melakukan kecurangan, ada kecenderungan seseorang akan membuat kegaduhan dan keributan ketika bertransaksi. Nah, sedangkan masjid adalah tempat yang dipenuhi dengan sakinah, ketenangan, dipenuhi dengan rahmat. Maka kedua hal tersebut adalah yaitu antara masjid itu sendiri dan transaksi yang dilakukan adalah suatu hal yang bertolak belakang, sehingga bisa mengurangi dan menghilangkan atau bisa menghilangkan sama sekali daripada kelebihan masjid atau menodai daripada keutamaan masjid itu sendiri, sehingga perlu untuk diberikan semacam teguran yang keras dengan mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keuntungan di dalam transaksimu. Wa idza ra'aita fihi man yunshidu dhallatan, dan jika engkau mendapati seseorang ada yang menyampaikan pengumuman dengan mengangkat suaranya, ya. Maksudnya pengumuman di sini adalah mencari orang yang hilang atau barang yang hilang. Faqul la raddallahu 'alaika dhallatak. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan barang yang hilang dari dirimu. Wa kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itulah yang diperintahkan atau diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dua doa tersebut merupakan bagian yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sebuah hadis yang dikeluarkan dari jalan sahabat Abu Hurairah, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Jika engkau melihat di dalam masjid ada orang yang melakukan transaksi perdagangan, ya, jual beli, maka ucapkanlah la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan atau menganugerahkan keuntungan di dalam transaksimu. Wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhallatan, dan jika engkau mendapati di dalam masjid ada orang yang mengangkat suaranya mencari barang yang hilang dari dirinya, faqulu, maka ucapkanlah la raddahallahu 'alaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan barang yang hilang dari dirimu. Dalam riwayat lain, ya, Rasulullah menjelaskan, fa innal masajida lam tubna lihada.
Dikarenakan masjid-masjid rumah Allah SWT tidak dibangun untuk hal tersebut. Ya. Jadi artinya kita harus menjaga kesucian masjid itu sendiri, ya, kemuliaan masjid. Jangan kita melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan ya atau mengurangi nilai daripada kemuliaan dan juga ketenangan yang ada di dalam masjid. Lalu beliau rahimahullahu taala mengatakan, "Fa idza dakhaltal masjida fala tajlis hatta tusalli rak'atay tahiyyah." Jika engkau sudah masuk masjid. Tadi adab sesaat sebelum masuk masjid. Dan ketika memasuki masjid, dan ketika sudah sampai di tempat, kita akan berdiam diri di situ, atau menempati satu tempat yang akan kita tempati, ya, fala tajlis, jangan sekali-kali kita sampai duduk, hatta tusalliya rak'atay tahiyyah, sampai kita melakukan sholat 2 rakaat terlebih dahulu, ya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, idza dakhaltumul masjid fala tajlis hatta tusalli rak'atain atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu masuk masjid, jangan sampai duduk sebelum melaksanakan salat tahiyatul masjid. Nah, melakukan salat tahiyatul masjid ini pada masjid pada umumnya selain Masjidil Haram. Adapun di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, yang afdolnya adalah melakukan tawaf. Ya, afdolnya melakukan tawaf. Lalu setelah melakukan tawaf, melakukan salat 2 rakaat. Ya, dengan menghadirkan 2 niat. Niat yang pertama adalah niat sunnah tawaf. Sunnah tawaf. Dan yang kedua adalah niat tahiyatul masjid. Ketika menghadirkan 2 niat tersebut dalam satu sholat yang dia kerjakan, dia mendapatkan pahala keduanya. Ya, dikarenakan selama dia tawaf tidak menjadikan dirinya terluput atau terlewat daripada momen, ya, kondisi yang dia disunahkan untuk melakukan tahiyatul masjid, ya. Nah, para ulama menjelaskan di dalam masalah merangkap niat seperti yang tadi sunnah tawaf dengan tahiyatul masjid itu ada 3 kondisi, ya. Kondisi pertama adalah meniatkan kedua-duanya, artinya meniatkan tahiyatul masjid, meniatkan sunnah tawaf. Di sini para ulama bersepakat bahwasannya dia mendapatkan pahala apa? Pahala sholat tahiyatul masjid dan sunnah tawaf. Nah, lalu yang kedua adalah ia meniatkan salah satu dari keduanya. Apakah mendapatkan pahala kedua-duanya atau hanya salah satunya saja? Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Dari kalangan Syafi'iyah, mereka mengatakan sebagian mengatakan hanya mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan saja, tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Ini kita bicara konteksnya pahala dari sholat yang tidak dia hadirkan niatnya. Hanya saja dia dikategorikan telah melaksanakan perintah yang sifatnya sunnah bagi dirinya. Jadi dia diperintahkan untuk yang perintah di sini sifatnya sunnah, untuk melakukan sunnah tawaf, untuk melakukan tahiyatul masjid. Maka ketika dia menghadirkan salah satu dari kedua sholat ini, niatnya, dia dikategorikan telah melaksanakan kedua sunnah tersebut, hanya saja pahalanya, menurut sebagian fuqaha Syafi'iyah, hanya pada yang dia niatkan. Sebagian yang lainnya mengatakan adalah dia mendapatkan kedua-duanya. Ya, lalu kondisi ketiga adalah atlaq, dia hanya sekedar niat sholat saja. Apakah dia mendapatkannya? Khilafnya seperti yang di permasalahan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu selanjutnya, fa in lam takun shallaita fi baitika, ya, rak'atayil fajr. Jika engkau ya belum melaksanakan sholat di rumahmu 2 rakaat sebelum pelaksanaan sholat subuh, jadi qobliyah subuh, fayujzi'uka ya ada'uhuma anit tahiyyah, ya, maka pelaksanaan atau engkau melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh di masjid, ya, itu juga menjadikan dirimu mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Artinya di sini Imam Ghazali condong kepada pendapat apa? Artinya ketika kita masuk masjid, lalu kita melaksanakan sholat qobliyah subuh, ya, dan tidak meniatkan untuk melaksanakan tahiyatul masjid,
Kata Imam Al-Ghazali, orang tersebut mendapatkan pahala qobliyah beserta pahala tahiyatul masjid. Ya, sebagian tadi sudah disampaikan adanya khilaf. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan hanya sekedar melaksanakan perintah ya yang sifatnya sunnah, akan tapi dia hanya mendapatkan pahala yang dia sesuai dengan yang dia niatkan. Ya. Faidza faraghta minar raka'ataini, jika engkau telah selesai mengerjakan 2 rakaat tersebut, ya, fanwil i'tikaf, maka hadirkanlah niat i'tikaf. Ya. Nah, jadi seseorang ketika memasuki masjid, ya, jangan sampai dia lalai daripada niat i'tikaf. Walaupun dia hanya sebentar saja di dalam masjid, ya. Jadi cuma duduk sebentar saja lalu dia keluar lagi. Karena kenapa? Ketika seseorang menghadirkan niat i'tikaf, selama dia berada di dalam masjid, walaupun tidak mengerjakan apapun, pekerjaan apapun, ya, atau kegiatan ibadah apapun, dia terhitung melaksanakan apa? Melaksanakan ibadah. Apalagi kalau misalnya dia ditambah dengan melaksanakan sholat, berzikir kepada Allah, lalu membaca Al-Quran, dan seterusnya ibadah-ibadah yang lainnya, itu menjadikan pahala yang dia dapatkan itu akan semakin lebih besar. Wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da rak'atayil fajr, dan membacalah doa sebagaimana doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan qobliyah subuh. Nah, doa tersebut dijelaskan oleh para ulama, diriwayatkan ya dari jalan sahabat Ibnu Abbas. Al-Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan juga dari jalan Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa yang akan dibawakan Imam Al-Ghazali setelah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Apa isi doanya? Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik. Wahai Allah, aku memohon rahmat yang berasal darimu. Ya, tahdi biha qalbi, yang dimana rahmat tersebut akan menjadi sebab ya yang memberikan hidayah petunjuk kepada hatiku. Wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'athi, yang dimana dengan rahmatmu itu menjadikan urusanku yang terpencar, ya, tercerai-berai menjadi dikumpulkan atau dimudahkan, ya. Wa taruddu biha ulfati, ya, dan mengembalikan ya apa yang menjadi suatu hal yang aku biasakan. Artinya kadang seseorang ini ketika sudah terbiasa melakukan sesuatu, tapi karena ada sesuatu permasalahan dalam hidupnya sehingga dia tidak bisa untuk mengerjakannya lagi atau melakukannya lagi. Itu seringkali menjadi apa? Sebuah hal yang berat untuk dia hadapi. Nah, dia memohon kepada Allah agar kebiasaan yang biasa dia sudah lakukan itu bisa dikembalikan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tasluhu atau wa tuslihu biha dini, dan memperbaiki dengan rahmatmu wahai Allah agamaku. Wa tahfadhu biha ghaibi, ya, dan juga menjaga apa yang ada di dalam diriku, artinya apa yang ada di dalam hatinya dan pikirannya. Wa tarfa'u biha syahidi, dan juga mengangkat apa yang tampak, menjadikan diriku ini diangkat derajatnya, atau apa yang tampak dari diriku ini terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa tuzakki biha amali, dan mensucikan amalanku. Wa tubayyidu biha wajhi, dan juga memutihkan wajahku. Wa tulhimuni biha rusydi, dan senantiasa memberikan ya semacam arahan, petunjuk untuk aku senantiasa berada di atas kebaikan dan kondisi yang lurus. Wa taqdi li biha hajati, dan juga menyelesaikan atau memberikan segala kebutuhanku. Wa ta'simuni biha min kulli su'in, dan juga menjaga diriku dari segala bentuk keburukan. Allahumma inni as'aluka imanan daiman, wahai Allah, aku memohon kepadamu iman yang langgeng, yang senantiasa ada. Wa yubashiru qalbi, yang senantiasa bercampur dengan hatiku, artinya iman itu sudah meresap di dalam relung hatinya. Wa yaqinan shadiqa, dan keyakinan yang jujur. Hatta a'lamu annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya, sampai aku menyadari betul, meyakini betul bahwasanya segala yang terjadi pada diriku ini adalah takdir dan
keputusan atau ketetapan-Mu. Waraddini bima qassamtuhu li, dan jadikan aku senantiasa ridha menerima daripada apa yang Engkau telah bagikan untuk diriku. Allahumma inni as'aluka imanan shadiqan wa yaqina. Wahai Allah, aku memohon kepadamu keimanan yang jujur dan keyakinan yang jujur juga. Laisa ba'dahu kufran, yang tidak ada setelahnya kekufuran. Wa as'aluka rahmatan, dan aku memohon rahmat, analu biha syarafa karamatik fid dunya wal akhirah, dan dengannya rahmat tersebut aku mendapatkan kemuliaan-Mu di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal fawza 'inda liqa. Wahai Allah, aku memohon kepadamu ya keselamatan ketika bertemu denganmu. Was-sabra 'indal qada, ya, dan juga kesabaran ketika mendapatkan musibah atau ujian. Wa 'aisyas su'ada, dan kehidupan orang yang senantiasa berbahagia. Artinya hidup yang baik, yang dipenuhi dengan ketaatan dan rasa menerima atas segala ketetapan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wan nasra 'alal a'da, dan ditolong, ya, pertolongan dari musuh, ya. Musuh ini baik jiwa kita yang senantiasa mengajak kepada keburukan ataupun setan ataupun juga orang-orang kafir. Wa murafaqatal anbiya'i, dan juga membersamai para nabi. Allahumma inni unzilu bika hajati, ya. Wahai Allah Subhanahu wa taala, aku memohon kepadamu, ya, dengan zat-Mu untuk memenuhi kebutuhanku. Wa in dha'ufa ra'yi, ya, walaupun dibarengi dengan kelemahan pada pikiranku. Wa qassara 'amali, dan ketidakmampuan perbuatanku atau kurangnya ibadah yang aku lakukan. Waftaqartu ila rahmatik, dan aku membutuhkan kepada rahmat-Mu. Fa as'aluka ya qadiyal umur, dan aku memohon kepadamu wahai zat yang senantiasa memenuhi segala urusan. Wa ya syafiyas sudur, dan zat yang memberikan obat pada hati. Kama tujiru bainal buhur, sebagaimana Engkau memisahkan antara dua lautan. Antujirani, untuk menghalangiku, min adzabis sa'ir, daripada azab neraka. Wa min da'wati tsubur, dan menghalangiku daripada menjawab ajakan-ajakan kepada kebinasaan dan kehancuran. Wa min fitnatil qubur, dan menghalangiku daripada azab kubur. Allahumma ma qasura anhu ra'yi wa dha'ufa anhu amali falam tablughu niyyati wa umniyati min khairin wa'adtahu ahadan min ibadika aw khairin anta mu'tihi ahadan min khalqika fa inni arghabu ilaika fihi wa as'aluka iyyahu. Ya, intinya di sini memohon untuk segera diberikan apa yang menjadi keinginannya. Allahumma ja'alna hadin muhtadin, wahai Allah, jadikanlah aku orang yang mendapatkan petunjuk, ya, dan atau orang yang memberikan petunjuk dan berada di atas petunjuk. Ghairadh-dhalin wala mudillin, dan bukan orang yang sesat dan yang menyesatkan. Harban li a'daika silman, dan jadikanlah aku termasuk ke dalam orang yang memerangi musuhmu, ya. Li auliyaik, maaf, awala mudillin harban li a'daik, ya, dan jadikanlah aku sebagai orang yang memerangi daripada musuh-musuhmu, silman li auliyaik, dan orang-orang yang senantiasa memberikan kedamaian, ketenangan, perlindungan kepada wali-walimu. Nuhibbu bihubbik, dan kami mencintai dengan cintamu, annas, para manusia, wa nu'adi bi'adawatika man khalafak min khalqik, dan kami memusuhi, ya, dengan rasa bermusuhan atas yang dibangun karenamu, ya, siapa saja yang menyelisihimu daripada makhlukmu. Allahumma hadha du'a wa alaikal ijabah, wahai Allah, ini adalah doa yang aku panjatkan dan hanya padamulah jawabannya. Wa hadzal juhdu, dan ini adalah usaha. Wa alaikat tuklan, dan hanya kepadamulah aku menggantungkan harapan. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
sesungguhnya kami hanyalah milik Allah dan kami akan semua akan kembali. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wahai Allah, dan tidak ada daya dan juga upaya melainkan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha mulia. Allahumma dzal habli syadid. Wahai Allah yang pemilik daripada tali yang kuat. Maksudnya di sini adalah Al-Qur'an, agama, ya, wal amrir rasyid, dan petunjuk. As'alukal amna, aku memohon keamanan, yaumal wa'id, pada hari, ya, yang engkau mengancam hamba-hambamu pada hari kiamat, wal jannata yaumal khulud, dan aku memohon surga, ya, pada hari keabadian, ma'al muqarrabina syuhud, bersama orang-orang yang didekatkan dan jadi menjadi saksimu. Ar-ruk'is sujud, yang senantiasa ruku dan juga sujud. Artinya di sini kita memohon kepada Allah agar dijadikan termasuk ke dalam golongan hamba-hamba, ya, yang senantiasa membersamai orang-orang baik daripada hamba Allah. Karena kenapa? Karena ketika kita memiliki teman-teman yang baik, itu bisa menjadi sebuah keutamaan dan menjadi hal yang mendorong kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mufina laka bil uhud, yang senantiasa menepati janji yang mereka telah buat untuk kepadamu. Innaka rahim wadud wa innaka taf'alu ma turid, dikarenakan engkau adalah zat maha penyayang, maha pengasih, dan engkau melakukan apa saja yang engkau kehendaki. Subhana man ta'attafa, maha suci zat yang disifati dengan bil izzi, dengan keperkasaan. Wa qala bihi subhana man labisal majd, dan menguasai dengan kemuliaannya tersebut, keperkasaannya tersebut. Subhana man labisal majd, dan maha suci yang disifati dengan kebesaran. Wa takarrama bihi, ya, dan juga memberikan karunia dengannya. Subhana ma la yanbaghi tasbih illa lahu, dan maha suci yang dimana tasbih tidaklah diberikan mereka hanya untuknya. Subhana dzil fadl, maha suci yang memiliki kemuliaan, memiliki karunia, wa ni'am, dan berbagai macam dan nikmat yang begitu amat banyak. Subhana dzil jud, maha suci yang memiliki yang pemberiannya begitu amat luas dan begitu amat banyak. Wal karam, dan mulia. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmih, dan maha suci yang menghitung segala sesuatu dengan ilmunya, tidak ada yang terluput darinya. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi, wahai Allah, jadikanlah cahaya pada hatiku, wa nuran fi qabri, dan cahaya pada kuburku, wa nuran fi sam'i, dan cahaya pada pendengaranku, wa nuran fi basari, dan juga cahaya pada penglihatanku, wa nuran fi sya'ri, dan juga cahaya pada rambutku, wa nuran fi basyari, dan juga cahaya pada kulitku, wa nuran fi lahmi, dan juga cahaya pada dagingku, wa nuran fi dami, dan juga cahaya pada darahku, wa nuran fi idhami, dan juga cahaya pada tulangku, wa nuran fi min baini yadai, dan juga cahaya di hadapanku, wa nuran min khalfi, dan juga cahaya di belakangku, wa nuran an yamini, dan cahaya di sisi kananku, wa nuran an shimali, dan juga cahaya di sisi kiriku, wa nuran min fawqi, dan juga cahaya pada sisi atas, wa nuran min tahti, dan juga cahaya di bawahku. Allahumma zidni nura, wahai Allah, tambahkanlah untukku cahaya, wa a'tini nura, dan berikanlah aku cahaya, a'dhaman nur, cahaya yang paling besar, yang paling agung dan paling mulia. Waj'alli nuran bi rahmatik, dan jadikanlah untukku cahaya dengan rahmatmu, ya arhamar rahimin, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini adalah doa, ya, yang juga diambil dari hadis dan juga digabungkan oleh Imam Al-Ghazali, ya, walaupun tidak seluruhnya, ya, ini berasal dari Muhammad SAW atau adanya athar secara tegas, tapi bukan berarti menjadi alasan atau sebab untuk kita tidak diperbolehkan untuk mengamalkannya dan membacanya, karena secara umum masih masuk ke dalam kategori anjuran untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dari penggalan doa yang terakhir ini, permintaan cahaya,
Al-Imam An-Nawawi mengatakan talabun nur fi a'dha'ihi wa jismihi wa tasarrufatihi wa taqallubatihi wa jalalatihi wa jumlatihi fi jihatihi sit hatta la yazighu syai'un minha anhu. Artinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala cahaya dalam setiap bagian dirinya dan kehidupannya agar ia tidak tersesat dan menjauh daripada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nanti Imam Al-Ghazali akan menjelaskan apa yang disunahkan untuk kita lakukan setelahnya. Kita akan bahas di kajian yang akan datang. Sampai di sini dulu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.